Selamat siang semuanya, rekan-rekan, dan selamat siang juga untuk Ibu Tri Wahyuti. Kami dari kelompok Asolole Iciki Wirasolole. Uh, Hari ini kita akan mengajak kalian semua buat ngobrolin sesuatu yang dekat dengan sama kita nih, tentang kesehatan mental mahasiswa, stigma dan solusi. Yang terdiri dari anggota. Daniel Christopher Simanjuntak. Joshua Kevin Douglas. Yang saya sendiri Reza Arya Maulana. Dan Muhammad Hafid. Dan yang terakhir saya Dio Wahyu Putra. Oke, kita next. Oke, kita akan masuki sesi materinya ya. Coba deh, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa pusing tujuh keliling gara-gara deadline tugas, mikiran ekspektasi orang tua, atau drama pertemanan di kampus? Rasa capek, mental yang kadang bikin kita pengen hilang sejenak gitu. Nah, perasaan itu ternyata bukan cuma kita yang ngerasain, data juga ngomong hal yang sama. Kalau kita lihat di slide ini, survei di INEMS nunjukin kalau satu dari tiga remaja di Indonesia itu punya masalah sama kesehatan mentalnya. Itu bukan angka kecil, itu realita yang sangat cukup besar ya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin empat hal utama, yakni yang pertama, kita bakal lihat datanya, seberapa serius sih masalah ini. Kedua, kita bongkar faktor-faktor penyebabnya. Ketiga, kita bahas soal stigma yang masih menjadi tembok besar. Dan terakhir, yang paling penting, gimana caranya kita cari bantuan. Saya, Reza Remona, akan memulai obrolan kita dan dilanjutkan dengan rekan-rekan saya. Next. Makasih Reza. Oke, sekarang kita bedah angkanya biar lebih kebayang dulu. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Di tingkat nasional, data menunjukkan satu dari tiga remaja punya masalah mental. Kalau diangkain itu sekitar 15,5 juta remaja. Banyak banget kan? Bahkan satu dari 20 diantaranya udah masuk kriteria gangguan mental. Ya, sesuai standar medis. Dan yang paling nyambung sama kita itu data Kemenkes yang bilang kalau kasus depresi itu paling tinggi di kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Nah, sekarang kita lebih kerucutkan lagi nih ke lingkungan kampus. Contohnya survei di UNESA. Dari survei menunjukkan hasil kalau mayoritas mahasiswanya itu ngalamin stres yang bisa dibilang levelnya itu di sedang dan berat. Tapi dari semua angka tadi, menurut saya ada satu bagian yang paling jelek dan jadi masalah utama pastinya, yaitu minimnya pencarian bantuan. Bayangin aja deh, dari jutaan yang punya masalah, cuman sekitar 2,6 yang akhirnya datang ke profesional. Dan dari data ini menunjukkan ada sesuatu yang salah menurut. Karena yang ngehalangin orang buat cari pertolongan. Next. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita bisa stres itu? Sebenarnya pemicunya itu hal-hal yang jadi menu wajib kita sehari-hari sebagai mahasiswa. Yang pertama, jelas tekanan akademik. Siapa sih yang nggak kenal sama target IPK? SKS yang padat, laporan yang minta ampun, sama revisi skripsi yang bakal nggak kelar-kelar. Ditambah lagi rasa cemas, pas lihat teman udah lebih maju, atau ngerasa kayaknya gue nggak sepintar mereka deh. Padahal udah berusaha keras. Nah, yang kedua, tekanan sosial dan lingkungan. Ini juga nggak kalah berat. Mulai dari adaptasi, jadi anak baru, drama pertemanan, sampai tekanan buat kelihatan oke di media sosial, yang bikin FOMO. Kadang kita bisa ngerasa sepi banget, padahal lagi di tengah keramaian. Yang ketiga, tekanan finansial. Ini sensitif.
Tapi nyata mikirin bayaran UKT-nya gimana, mikirin biaya ngekos, sampai pengen nongkrong, tapi dompet lagi tipis. Buat sebagian teman kita, kerja sambil kuliah itu pilihan yang harus diambil. Dan jelas itu capek banget. Nah, next. Baik, selain tiga tekanan tadi, ada satu tembok besar yang bikin semuanya jadi makin ribet. Tembok itu dinamakan stigma. Jadi gampangnya, stigma itu adalah sebuah cap atau label negatif yang disematkan kepada seseorang. Sering kita dengar celetukan seseorang, ah gitu aja ngeluh, manja banget sih lu. Atau yang lebih parah, mereka bilang kalau kita kurang waras atau bahkan gila. Kenapa semua bisa terjadi? Disebabkan karena kurangnya pemahaman atau karena budaya kita yang ngajarin untuk selalu terlihat kuat dan nggak boleh ngeluh. Efeknya apa? Jelas, bikin jadi orang males untuk speak up atau ngomong tentang masalahnya yang ada di dalam dirinya. Dan pada akhirnya mereka memendam masalahnya sendiri dan menyebabkan justru membuat masalah itu terjadi semakin parah. Jadi seperti itu. Next. Oke, setelah ngomongin masalah terus, sekarang kita masuk ke bagian solusinya nih. Ini yang paling penting. Kalau kita atau teman kita ini lagi butuh banget bantuan terhadap masalah ini, kita harus kemana? Yang pertama, terutama untuk diri kita sendiri, kita harus berani mengakui bahwa emang kita lagi butuh bantuan. Dan ini bukan terbilang remah. Ini lebih kepada kekuatan kita untuk menyadari bahwa kita memang butuh bantuan. Nah, pilihan pertamanya kita bisa cerita ke orang-orang terdekat kita. Kita bisa cerita ke orang-orang paling dipercaya di hidup kita ya. Kita bisa cerita ke orang tua, ke sahabat dekat, ke teman dekat rumah, atau ke dosen atau wali kita ya. Yang mereka emang juga lagi bisa ngebantu kita. Kemudian kalau misalkan kita udah di tahap akut nih, dan kita rasa kita butuh jasa profesional, ya kita harus cari jasa, kita nggak boleh ragu buat cari jasa yang lebih profesional. Misalkan kalau di kampus ada layanan konseling mahasiswa, itu boleh banget. Atau misalkan kalian bisa cari di luar kampus juga bisa. Atau misalkan kalian bisa mulai dari psikolog yang di online seperti di Halodoc ya. Dan buat kondisi darurat, kalian bisa pencet di HP kalian 119. Itu hotline gratis dari Kemenkes yang siap bantu kalian di mana saja dan kapan saja. Oke, next. Guys, jadi intinya dari semua yang kita obrolin ini apa sih? Jujur aja, tujuan kita ngebahas ini semua itu tuh bukan kita bikin parno atau justru sebaliknya. Namun kita tuh pengen kita semua sadar kalau kita punya power yang buat ngubah keadaan ini nggak perlu nunggu jadi pahlawan, cukup lakuin hal-hal simple yang ada di slide. Next. Pertama, buat diri kita sendiri, please jangan cuekin badan atau pikiran yang udah ngasih sinyal capek. Nggak apa-apa kok buat istirahat dan nggak apa-apa juga buat ngaku kalau emang kita lagi nggak oke. Cari bantuan itu keren, bukan lemah. Kedua, buat teman-teman kita, yuk jadi teman yang beneran ada. Bukan cuma yang nanya gimana kabar aja, terus ditinggal. Tapi beneran dengerin dan nggak perlu jadi terapis, cukup jadi telinga yang nggak ngejudge aja. Yang ketiga, buat lingkungan kita, udah saatnya kita stop normalisasi bercandaan soal mental healthy. Satu kali kita negor teman yang salah ngomong, itu udah ngebantu banget buat kita ngelawan stigma tersebut. Ingat kata-kata di slide ini, satu tindakan kepedulian bisa membuat perbedaan yang besar. Yang sehat. Pada akhirnya mental yang sehat itu modal utama kita buat lulus dan ngejar mimpi. Yuk kita jaga bareng-bareng. Itu aja dari kelompok kami. Makasih banyak yang udah nyimak ya. Sekarang kalau ada yang mau diobrolin atau ditanyain, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, ini ada beberapa referensi yang kita ambil ya. Nah, bisa kalian baca ya di sini. Oke, next. Oke, sekian mungkin itu aja pemaparan dari kelompok kami. Ichiki Wir Asolole. Uhuy. Uhuy. Pamit undur diri. Selamat siang.